mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo jurusan Kesehatan Masyarakat akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Apa itu penyakit anemia? Berikut penjelasannya. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga penderita anemia tampak pucat dan mudah lelah. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang bisa ringan sampai berat. Anemia terjadi ketika kadar hemoglobin berada di bawah normal. Orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar Hb di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita. Secara garis besar, anemia terjadi karena 3 hal. Yang pertama, produksi sel darah merah berkurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Yang pertama, anemia akibat kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin atau Hb. Kondisi ini bisa terjadi akibat kekurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Ibu hamil memiliki hemoglobin yang lebih rendah dan hal ini normal. Meskipun demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil sehingga dibutuhkan lebih banyak zat pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, dapat terjadi anemia yang bisa membahayakan ibu hamil maupun bayi. Yang ketiga, anemia akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat. Selain itu, pendarahan juga bisa disebabkan oleh infeksi cacing tambang yang menghisap darah dinding usus. Yang keempat, anemia aplastik. Anemia aplastik terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi penyakit autoimun, zat kimia beracun serta efek samping obat antibiotik. Yang kelima, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau didapat setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan seperti parasetamol, penisilin, dan obat anti malaria. Yang keenam, anemia akibat penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses pembentukan sel darah merah, terutama bila berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa di antaranya adalah penyakit Crohn, penyakit ginjal, kanker, rheumatoid arthritis, dan HIV/AIDS. Yang ketujuh, anemia sel sabit. Anemia sel sabit disebabkan oleh mutasi perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya hemoglobin berbentuk tidak normal, yaitu seperti bulan sabit. Seseorang bisa terkena anemia sel sabit apabila memiliki kedua orang tua yang sama-sama mengalami mutasi genetik tersebut. Yang ke-8, talasemia. Talasemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang dapat menderita talasemia jika satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Untuk gejalanya sendiri sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak teratur, napas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan di kaki. Metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita pasien. Perlu diketahui, pengobatan bagi satu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis yang lain. Oleh karena itu,
Dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum mengetahui penyebab yang pasti. Beberapa contoh pengobatan anemia berdasarkan jenisnya. Yang pertama, anemia kekurangan zat besi. Kondisi ini diatasi dengan mengonsumsi makanan suplemen zat besi. Pada kasus yang parah, diperlukan transfusi darah. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Kondisi ini ditangani dengan pemberian suplemen zat besi, vitamin B12 dan asam folat yang dosisnya ditentukan oleh dokter. Yang ketiga, anemia akibat perdarahan. Kondisi ini diobati dengan menghentikan perdarahan. Bila diperlukan, dokter juga akan memberikan suplemen zat besi atau transfusi darah. Yang keempat, anemia aplastik. Pengobatannya adalah dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. Yang kelima, anemia hemolitik. Pengobatannya dengan menghentikan konsumsi obat yang memicu anemia hemolitik, mengobati infeksi, mengonsumsi obat-obatan imunosupresan atau pengangkatan limpa. Yang keenam, anemia akibat penyakit kronis. Kondisi ini diatasi dengan mengobati penyakit yang mendasarinya. Pada kondisi tertentu, diperlukan transfusi darah dan suntik hormon untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Yang ketujuh, anemia sel sabit. Kondisi ini ditangani dengan suplemen zat besi dan asam folat, cangkok sumsum tulang, dan pemberian kemoterapi seperti hidroksiurea. Dalam kondisi tertentu, dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan antibiotik. Yang kedelapan, talasemia. Dalam menangani talasemia, dokter dapat melakukan transfusi darah, pemberian suplemen asam folat, pengangkutan limpa, dan cangkok sumsum tulang. Komplikasi anemia. Jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia berisiko menyebabkan beberapa komplikasi yang serius, seperti yang pertama, kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Yang kedua, masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung dan gagal jantung. Yang ketiga, gangguan pada paru-paru, misalnya hipertensi pulmonal. Yang keempat, komplikasi kehamilan antara lain melahirkan secara prematur atau bayi terlahir dengan berat badan yang rendah. Yang kelima, gangguan proses tumbuh kembang jika anemia terjadi pada anak. Yang keenam, rentan terkena infeksi. Nah, untuk pencegahan anemia, beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan yang kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Selanjutnya, makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Selanjutnya, buah-buahan kaya vitamin C, misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Nah, untuk mengetahui apakah asupan nutrisi Anda sudah cukup, berkonsultasilah dengan dokter spesialis gizi bila Anda memiliki keluarga penderita anemia akibat kelainan genetik seperti anemia sel sabit atau talasemia. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.